jemaah syukur yang diberikan Allah. Alhamdulillah pada Ramadan kedua kuliah subuh pagi ini akan diisi oleh Ustaz Mas'uda Al-Mawas. Beliau adalah santrinya Habib Al-Munib untuk pesantren Al-Harumain Pujon. Mari kita dengarkan dengan sesama. Kalau di pesantren Pujon itu sebenarnya tetap santri, jadi seperti yang disebut sanadnya jelas oleh Syekh Maliki Mekah. Habib itu sebenarnya santri, Ustadz ini juga tetap santri. Harapan kita jamaah Masjid An-Nur yang insya Allah istiqomah selama Ramadan kuliah subuh, kita nanti keluar kita insya Allah jadi santrinya beberapa ustadz. Alhamdulillah, kita dengarkan dengan sesama terkhidmat. Mohon maaf, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah memberikan kita nikmat sehat walafiat, memberikan taufik bisa hadir menjalankan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ngaji. Insyaallah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh sangat banyak berkahnya, karena kita laksanakan di bulan suci Ramadan, kemudian pada hari Jumat, kemudian di masjid, kemudian kita melaksanakan mudzakarah, ngaji, saling menambah ilmu, memberikan ilmu, di mana menambah ilmu itu adalah salah satu tugas kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melahirkan kita manusia dengan tanpa ilmu, maka kemudian Allah menjadikan menambah ilmu, mencari ilmu sebagai salah satu sarana mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat-ayat, ada begitu banyak hadis-hadis Rasulullah yang mendorong kita umat Islam agar menggairahkan, menyuarakan, menyemarakkan majelis-majelis ilmu. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti? Tentu tidak sama, karena dengan ilmu insyaallah kita terbimbing dan terjaga untuk selalu menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, ana a'lamukum bi hududillah wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling mengerti di antara kalian tentang batasan-batasan Allah, dan aku adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Maknanya ada keterkaitan antara ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sekali lagi mencari ilmu adalah tugas hidup, tugas kita mengabdi kepada Allah, yang kemudian oleh Rasulullah diantaranya pentingnya menambah ilmu, mengaji menambah ilmu melalui mengaji. Ini juga disampaikan Rasulullah sebagai 3 hal yang langka pada akhir zaman, yaitu rezeki yang halal, kemudian terus menambah ilmu, terus mencari ilmu, kemudian komunitas karena Allah. 3 langkah ini maksudnya adalah jika kita dapatkan, maka
insya Allah agama kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, hafizakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini mengingatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian kepada sebuah hakikat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu, wa abshiru. Saddidu wa qaribu, jalankan kehidupan ini dengan jejak, wa qaribu, dan ajak. Jika bisa jejak lan ajak, maka layaklah engkau kalian wahai manusia bergembira. Tetapi walaupun demikian, wa'alamu, kata Rasulullah, mengertilah annahu la yudkhila ahadakum al-jannata amal. Mengertilah sesungguhnya amal sebagian kalian, salah seorang kalian, tidak menjadikan dia masuk surga. Wala termasuk diriku, illa ayataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah, kecuali Allah mengguyurkan ampunan dan rahmatnya kepada. Ini hakikat bahwa masuk surga itu adalah karena ampunan Allah, karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Lalu fungsi amal di mana? Wa likulli darajatun mimma amil. Amal berfungsi menentukan di mana tempat kita nanti di surga. Yang jelas tidak sama tempat surga kita dan penentuannya adalah amal. Tetapi hakikat masuk surga semata-mata ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari berbagai sisi. Bukan hanya manusia itu sendiri yang harus mencari ampunan untuk dirinya, tetapi ada pihak-pihak lain yang juga oleh Allah diarahkan untuk memohonkan ampunan untuk kita manusia, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya adalah Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang memikul arsy, berarti siapa? Sinten? Para malaikat. Pemikul arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Jadi kalau ditanya makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Ada perumpamaan, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu bisa memuat langit dan bumi. Diumpamakan kursinya Allah itu talam, maka langit bumi itu hanya uang logam. Kemudian kursinya Allah itu jika ditaruh di arasnya Allah sama, ibarat uang logam di atas talam. Lalu di mana kita? Kecil sangat. Allahu Akbar. Arasy itu makhluk Allah yang terbesar. Kendati demikian Allah berkehendak ada para malaikat pemikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu arsy Tuhan kalian dipikul oleh 8 malaikat. Nah, di dalam ayat ini, Quran surat Ghafir ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa para malaikat pemikul arsy dan malaikat sekitar mereka, dan malaikat di sisi Allah, artinya seluruh malaikat, utamanya malaikat pemikul arsy, mereka senantiasa bertasbih memuji Tuhan mereka, mengimani Tuhan mereka, dan yang terpenting lagi adalah wastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat itu utamanya para malaikat pemikul arsy,
memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Yang kemudian oleh sebagian ulama, mengapa malaikat itu diarahkan oleh Allah harus memberikan waktu memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman? Karena malaikat pernah suudzon kepada manusia, pernah pesimis kepada manusia ketika Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat mendapat kabar dari Allah bahwa Allah hendak menciptakan seorang khalifah di bumi, menciptakan khalifah di bumi, yaitu para Nabi Adam alaihissalam dan seluruh manusia. Kemudian malaikat yang masih trauma dengan makhluk sebelum manusia, dengan makhluk penghuni bumi sebelum kita yang membuat kerusakan di bumi, malaikat menjawab, apakah engkau juga akan menciptakan orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini dan mengalirkan darah? Kata para malaikat, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih mengerti apa yang kalian tidak mengerti. Artinya malaikat sudah pesimis bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah, khalifah yang akan diciptakan oleh Allah tentu akan sama dengan sebelumnya. Ternyata tidak. Allah Maha mengerti. Di kalangan manusia ada para nabi, ada orang-orang soleh, ada para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sana kemudian malaikat dihukum bahasanya oleh Allah akan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang mereka ini sudah diragukan oleh para malaikat. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita jika merasa bersalah kepada seseorang, membuat kesalahan kepada orang lain, maka salah satu cara agar terbebas dari beban kesalahan itu di dunia maupun di akhirat, kita memohonkan ampunan untuk orang-orang yang kita berbuat salah kepada mereka. Para jamaah sekalian, selanjutnya selain para malaikat, ada pihak lain yang juga memohonkan ampunan untuk kita, dan itu pihak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita imani, Nabi yang harus kita cintai, Nabi yang sangat penyayang kepada kita. Beliau pun memohonkan ampunan untuk kita. Dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Hidupku itu baik bagi kalian, wahai para sahabatku. Tuhdithuna, kalian melakukan hal-hal baru, wa yuhdatsu lakum, dan kalian mendapatkan bimbingan. Wa wafati khairun lakum, sementara wafatku juga baik bagi kalian. Tu'radu alayya a'malukum, amal-amal kalian diperlihatkan kepadaku. Fama ra'aitu min khairin faminallah, maka jika ada amal kalian yang baik, aku memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum, dan apa yang amal kalian yang aku lihat yang tidak baik, yang buruk, maka aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian. Jadi ma'asyiral hadirin, para jamaah sekalian, ini juga hakikat yang harus kita imani. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan kabar kepada kita bahwa beliau diberikan tahu oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah amal-amal kita, umat beliau. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah bahwa beliau adalah saksi kunci di pengadilan akhirat. Maka sudah selayaknya beliau juga diberikan oleh Allah kelebihan, kemuliaan, mengerti apa yang dilakukan oleh umat. Tidak perlu kita menganggap aneh, karena ajaran kita dalam hadis sahih bahwa kita ketika ke makam kita diajarkan untuk mengucapkan salam. Artinya kematian bukan putus hubungan.
Masih ada media kita terhubung dengan dunia lain. Kalau tidak mengerti tentu tidak ada ajaran Assalamualaikum dara qaumin mu'min. Ini untuk semua orang-orang beriman. Maka bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita harus mengimani bahwa Rasulullah diperlihatkan kepada beliau amal-amal kita. Untuk apa? Bukan untuk hiburan beliau, tapi agar beliau mengawal kita. Kalau kita melakukan kebaikan, maka sungguh itu menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, maka baginda Nabi memohonkan ampunan untuk kita. Jamaah rahimakumullah, itu pihak yang kedua. Malaikat Rasulullah memohonkan ampunan untuk pribadi kita. Demikian halnya Allah Subhanahu wa taala juga mendorong agar sesama kita kaum beriman, sesama kita kaum muslimin itu juga memohonkan ampunan untuk orang lain. Saling memohonkan ampunan. Kita bisa mengerti hal ini dengan syariat adanya keharusan seorang anak mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Maka ada ayat anishkurli wali walidai, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah itu adalah sholat di antaranya. Kemudian bersyukur kepada orang tua, kita diharuskan untuk memohonkan ampunan. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang wajib bagi kita, baik secara syariat maupun secara moral, bahwa kita harus berdoa untuk orang tua. Pertama, sebagai bakti kita. Yang kedua, memang orang tua kita butuh doa kita, butuh amal-amal baik kita untuk mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di surga nanti ada seseorang yang diberikan oleh Allah mahkota. Ia merasa tidak layak menerima kemuliaan tersebut karena merasa amalnya biasa-biasa. Tapi kemudian Allah berfirman, "Hadza istighfari wala dikala." Ini adalah karena kamu dulu mempunyai anak yang selalu berdoa memohon ampunan untukmu. Maka ketika orang tua kita berdosa, memiliki dosa, dan kita memohonkan ampunan, fa insyaallah permohonan ampunan kita yang terus-menerus itu menjadikan orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah diampuni kita masih terus berdoa, akhirnya derajat mereka ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita mau selanjutnya, ketika kita sudah mau mendoakan untuk orang tua kita, niscaya anak-anak kita juga akan mendoakan kita. Karena Rasulullah bersabda, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Sekali lagi, ini adalah istighfar pihak lain untuk manusia beriman. Pertama adalah dari anaknya sendiri, dari anak cucunya. Kemudian secara umum Allah Subhanahu wa taala juga mendorong agar sekali lagi kita memohonkan ampunan untuk mayoritas orang beriman, sehingga dalam syarat khutbah diantaranya adalah berdoa ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, untuk kaum muslimin dan muslimat. Di dalam ayat Al-Quran juga ada ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, berikan ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, membimbing kami pada keimanan. Ketika kita beriman, kita mendapatkan keimanan itu dari generasi sebelum kita, dari generasi sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala mendorong kita agar secara khusus untuk mendoakan ampunan bagi mereka. Selanjutnya, ketika pihak lain
ketika Allah Subhanahu wa taala mengerahkan malaikat untuk beristighfar bagi kita orang beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Rasulullah mengerti amal-amal kita dan memohonkan ampunan untuk kita. Allah mendorong pihak-pihak lain untuk kita mendapatkan ampunan. Lalu bagaimana dengan kita untuk diri kita sendiri? Apakah kita merasa penting untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada hal yang mestinya harus kita mengerti antara istighfar dengan taubat. Istighfar itu adalah bacaan permohonan ampunan, Rabbighfirli atau Astaghfirullah, dan bentuk-bentuk bacaan istighfar yang lain. Sementara taubat itu adalah rasa bersalah, merasa ada hal yang perlu diperbaiki. Maka kadang kita beristighfar tapi tidak merasa bersalah. Harapannya ketika kita walaupun tidak pernah merasa bersalah, dengan bacaan istighfar itu Allah memberikan ampunan kepada kita, betapapun rasa bersalah itu tidak pernah lagi. Karena masing-masing keduanya ini juga punya peran untuk melebur dosa kita. Fa insyaallah dengan istighfar juga akhirnya kita terbimbing untuk merasa bersalah. Oleh karena itulah di dalam Al-Quran ada begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong kita agar membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah bersabda, inni la astaghfirullah fil yaumi wa atubu ilahi sab'ina marrah. Sungguhnya aku dalam setiap hari beristighfar dan bertobat kepada Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Kita pun didorong oleh Allah terus beristighfar. Alangkah indahnya kalau istighfar itu kita sampaikan kepada Allah di waktu-waktu sahur. Sebagaimana dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampunan untuk kesalahan-kesalahan yang disadari maupun tidak disadari. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada hakikat bahwa surga itu hanya boleh ditempati, dimasuki oleh orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang yang merindukan surga, mengimani kehidupan di surga yang abadi, yang lebih baik dan langgeng, kita dalam hidup ini harus berpikir bagaimana mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa temukan bahwa hampir seluruh kebaikan yang kita lakukan itu salah satu manfaatnya adalah melebur dosa. Maka dalam Al-Quran, surat Hud ayat 114, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya amal-amal yang baik itu bisa melebur kesalahan-kesalahan. Dalam hadis yang sering kita dengar, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan melebur keburukan. Artinya kita harus aktif untuk melebur dosa-dosa kita. Yang diantaranya yang paling pokok tentunya adalah sholat 5 waktu, sholat maktubah, yang disampaikan oleh Rasulullah, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 50 marratin hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana menurut kalian jika di depan pintu rumah kalian ada sungai yang mengalir, kemudian kalian mandi di situ setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotorannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Tentu ketika seseorang mandi 5 kali, tubuhnya akan bersih, tidak tersisa sedikitpun kotoran dari Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, fakadzalika as-shalawatul khamsu. Begitulah pula halnya dengan sholat 5 waktu
yang Allahu bihinal khotoya. Oleh sebab salat 5 waktu itu Allah menebur dosa-dosa. Maka agar kita punya peluang besar mendapatkan ampunan Allah, salat 5 waktu ini harus kita lakukan sebaik-baiknya, sebaik mungkin kemampuan kita, sesuai kemampuan kita, semaksimalnya. Bagi seorang laki-laki, maka bagaimana tidak ketinggalan sholat jamaah di masjid, itu puncaknya, kecuali ada uzur. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau sampai dawuh, andaikan manusia itu mengerti apa yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang hadir sholat jamaah isya, utamanya sholat jamaah subuh, niscaya mereka akan datang ke sholat jamaah itu meski harus dengan merangkak. Juga hadis yang secara umum, Rasulullah pernah bermimpi. Jadi Rasulullah itu diceritakan beliau kalau sholat subuh itu pada awal waktu, sehingga setelah sholat subuh itu kira-kira orang yang pulang ke masjid, dari masjid ke rumah itu belum bisa diidentifikasi sini, jadi masih gelap. Nah, suatu hari Rasulullah itu, kalau bahasa kita kerinang, sahabat galau, Rasulullah kok belum keluar dari rumah beliau, hujrah beliau, sampai terang, biar baru kemudian sholat, beliau keluar sholat dan dipercepat sholatnya. Setelah sholat beliau dawuh, saya tadi sehabis sholat malam tertidur dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, Rasulullah diberikan kabar oleh Allah ada amal-amal manusia yang menjadi rebutan malaikat untuk mencatat, yang menjadikan malaikat sangat senang, menjadi buah bibir kalau bahasanya. Apa itu diantaranya? Naqlul isbahul wudu fil makan, menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak menyenangkan, wudunya tetap sempurna. Contoh, menyempurnakan wudu tidak menyenangkan itu sangat dingin ya, sangat dingin, atau tubuh kita sedang meriang tapi wudunya tetap bagus. Nah, itu malaikat sangat senang. Kemudian naqlul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju masjid, itu malaikat sangat senang. Ada orang yang mau datang ke masjid, melangkahkan kakinya ke masjid. Kemudian intidhar salat ba'da salat, orang yang mau menunggu sholat, itu malaikat juga sangat senang. Mau menunggu sholat, kita ini sering menunggu sholat apa ditunggu sholat? Kita yang sering itu ditunggu sholat. Kalau bahasa teman-teman di Pucet, sekarang ini panggilan sholat itu tidak azan tapi koma. Panggilan azan itu, panggilan sholat itu bergeser, azan masih lama 10 menit lagi ya. Akhirnya koma baru berangkat. Jadi panggilan sholat bukan azan tapi koma. Mestinya panggilan sholat itu azan ya. Maka sebagai bentuk mendahulukan Allah, kita sering menyampaikan ke teman-teman, kalau bisa kalau safar itu mampir ke masjid sekalian makan, jangan mampir makan sekalian sholat. Biasanya pribun sekarang mampir ke masjid sekalian makan, bukan mampir ke restoran sekalian sholat. Nah, ini sholat tanduk cangkingan, padahal sholat itu inti kehidupan. Hidup itu untuk ibadah, pokok ibadah itu sholat. Maka kita harus bisa memanage perasaan kita tentang pentingnya sholat. Jadi mampir sholat sekalian makan. Para jamaah sekalian, jadi ketika orang itu datang di masjid dengan situasi seperti tadi, malaikat sangat senang. Kemudian di akhir hadis ada catatan, ada dawuh Rasulullah, faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Barang siapa yang bisa melakukan hal tersebut, maka hidupnya akan baik.
hidupnya akan baik. Maklum, kehidupan dunia yang baik itu seperti apa? Sehat walafiat, tenang pikirannya, bercahaya hidupnya. Karena masjid itu tempat cahaya. Apalagi masjidnya bernama An-Nur, tambah cahaya banyak. Kalau ingin bercahaya hidup kita, yang mendekat ke cahaya. Al-Quran itu disebut oleh Allah cahaya. Maka kalau ingin dapat cahaya, ya harus dekat dengan Al-Quran, minimal membaca. Jadi barang siapa yang dekat dengan masjid, dengan situasi tadi, maka hidupnya akan baik, kata Rasulullah. Wa mata bi khairin, dan juga akan mati dengan baik. Husnul khotimah insyaallah ya rabbal alamin. Jamaah subhanallah. Jadi pemikiran bahwa hidup harus mendapatkan ampunan Allah, juga harus berpikir memohonkan ampunan untuk orang lain sesama muslim. Kalau kita memohonkan ampunan untuk orang lain, maka orang lain juga akan memohonkan ampunan untuk kita. Peduli dengan orang lain, ini penting. Kita sudah dididik oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bersama-sama menyembah, bersama-sama memohon pertolongan. Maka dalam Islam, salah satu indikasi keimanan yang baik, di mana orang tidak berpikir hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga berpikir kebaikan orang lain. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Yang namanya kualitas agama itu ditentukan oleh nasihat. Nasihat itu apa? Iradatul khairil ghair, rasa ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Maka bentuknya adalah menahan diri dari menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan seterusnya. Memberikan manfaat kepada orang lain, mendoakan orang lain, itu bentuk kebaikan agama seseorang. Terutama yang paling pokok adalah memohonkan ampunan untuk orang lain, karena ampunan itu sangat dibutuhkan. Jamaah subhanallah, karena manusia begitu membutuhkan ampunan. Kenapa butuh ampunan? Karena manusia begitu mudah bersalah. Ada setan-setan dari golongan jin, ada setan-setan dari golongan jin, minal jinnati wan nas, dan setan dari golongan manusia. Setan dari golongan manusia itu ya bisa siapa saja, bisa keluarga kita sendiri, tetangga kita, teman kita. Sangat mungkin orang lain tidak menjadi setan bagi kita, tetapi kita lah menjadi setan orang lain. Maksudnya pribun? Maksudnya adalah kalau kita melakukan fungsi-fungsi setan, saat itulah kita menjadi setan. Apa fungsi setan? Apa pekerjaan setan? Target setan. Target setan itu menyesatkan manusia, bagaimana manusia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau kufur, manusia diajak berbuat bid'ah. Kalau tidak mau berbuat bid'ah, manusia diajak melakukan dosa besar. Kalau tidak mau melakukan dosa besar, manusia diajak melakukan dosa kecil. Kalau tidak mau dosa kecil, manusia diajak untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya untuk dirinya, kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat. Tidak bernilai aktivitasnya, tidak bernilai belanja uangnya, belanja harta. Kemudian masih tidak mampu setan beralih pada target bagaimana manusia mendapatkan nilai yang sedikit, padahal semestinya dia bisa mendapatkan nilai yang banyak. Nah, kalau kemudian kita menjadikan sebab orang lain melakukan hal tersebut, maka saat itulah kita bersetan bagi orang lain. Minal jinnati wan nas. Setan bagi orang lain, setan manusia ini banyak tidak diidentifikasi. Termasuk yang paling banyak terjadi dan jarang diwaspadai adalah setan manusia yang mendorong orang lain agar membenci seseorang. Yang orang itu orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tidak boleh dibenci. Yang kalau membencinya itu justru resiko bagi para pembenci. Allah Subhanahu wa taala inna syani'aka wal abtar. Ketika Allah berfirman inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya kami Allah pasti memberi engkau Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu maknanya banyak sekali. Intinya diantaranya keturunan yang banyak, kemudian nikmat-nikmat yang banyak,
Kemudian fasholli li rabbika wanhar, kalau sudah mendapat nikmat yang banyak, sholatlah karena Allah dan berkorbanlah, punyalah kebaikan kepada orang lain, bagikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang mencelamu, membencimu wahai Muhammad, dialah al-abtar. Nah, kalau kita bicara sebab urut, sebab nuzul ayat, itu khusus Rasulullah, ada konteksnya Rasulullah. Rasulullah dilecehkan karena putra-putra beliau wafat masih kecil, tidak punya keturunan. Tapi kemudian Allah SWT memberikan keturunan yang begitu banyak melalui Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Allah akhirnya inna syani'aka huwal abtar, orang yang membencimu itulah orang yang abtar. Kasusnya Rasulullah, konteksnya Rasulullah demikian. Tapi secara umum ayat ini memberikan peringatan ketika ada seseorang fasholli li rabbika wanhar, ada seseorang yang sholatnya baik, ibadahnya baik, ketulusannya ada, kemudian dia juga punya dedikasi yang tinggi, kebaikan kepada sesamanya begitu besar, masih ada yang membenci. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang mencelamu, yang membencimu itu abtar. Abtar itu maknanya apa? Abtar itu maknanya adalah terputus dari rahmat Allah. Satu, dua, dia akan terhina. Tiga, dia akan terasing sendirian. Maknanya ada seringkali terjadi publik diarahkan untuk membenci seseorang atau kelompok tertentu, padahal itu orang baik, kelompok yang baik. Itulah namanya setan yang berwujud manusia. Kemudian ketika setan nafsu, ini panjang lagi ceritanya. Intinya manusia itu mudah berbuat salah, baik karena faktor dirinya sendiri, faktor orang lain. Nah, oleh karena manusia itu mudah berbuat salah, Allah pun dengan kemurahannya mudah memberikan ampunan. Yang pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan Ramadan. Ini adalah puncak dari mudahnya Allah memberikan ampunan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Adi yang disampaikan oleh, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada riwayat hadis yang artinya Rasulullah melarang kita menyebut Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu salah satu asma Allah. Maka sebutlah bulan Ramadan, bukan Ramadan saja. Walaupun juga ada pendapat-pendapat para ulama, tidak apa nyebut Ramadan dilarangkan. Tetapi salah satu versi ini adalah bulan Ramadan. Sebut Ramadan begitu saja, tapi sebutlah bulan Ramadan. Karena Ramadan adalah salah satu nama Allah yang artinya Allah Ghafir, Allah Zat yang mengampuni, Allah Zat yang melebur dosa-dosa. Maka Ramadan itu adalah bulan di mana Allah begitu mudah memberikan ampunan kepada kaum beriman. Ada sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Ketika pada tangga pertama beliau membaca amin, kemudian tangga kedua amin, kemudian tangga ketiga amin. Kemudian Rasulullah bersabda, atani Jibrilu faqala, Jibril datang kepadaku, faqala ya Muhammad, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa'adahu Allah faqul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Aku pun berkata amin. Berarti Ramadan ini PR terbesarnya, target utamanya bagi kita orang beriman, bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tangga kedua Rasulullah, malaikat Jibril menyebut, barang siapa waman adraka walidayhi aw ahadahuma fadakhalan nar fa'adha'adahu Allah. Barang siapa yang menangi kedua orang tuanya atau salah satunya,
lalu sampai masuk neraka, artinya tidak berbakti kepada mereka, maka semoga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Amin, kata Rasulullah. Wa man dzikra indahu fa yusalli 'alaika fa ab'adahu Allah fa qultu amin. Barang siapa yang engkau disebut lalu dia tidak bersalat kepadamu, maka semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Lalu aku pun baca amin. Ini 3 hal yang pokok. Bagaimana kita memuliakan Rasulullah, karena beliau yang paling berjasa kepada kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peduli pada beliau dengan sholawat kita untuk kebaikan kita. Kemudian kita menghargai orang tua kita, maka kita berbakti kepada mereka. Kemudian yang paling penting, kita diberikan oleh Allah kesempatan memasuki Ramadan, maka salah satu target terbesarnya sekali lagi adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Ramadan ini kita harus mendapatkan ampunan Allah, maghfirah Allah. Nah, bagaimana agar kita maksimal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu yang paling pokok adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya. Berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya berpuasa perut kita, tapi seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa. Maklum. Yang kedua, agar puasa ini menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah, kita lengkapi puasa kita dengan qiyam Ramadan. Maka salah satu keutamaan puasa Ramadan, qiyam Ramadan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Karena isu mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu adalah isu yang terpenting. Maka hampir seluruh keutamaan amalan di bulan Ramadan arahnya adalah bagaimana manusia itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Kemudian kita juga lengkapi puasa kita dengan membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Syukur kalau bisa khatam berkali-kali. Minimal ada banyak waktu kita untuk membaca Al-Quran. Para jamaah sekalian alhamdulillah. Jadi sekali lagi bulan Ramadan ini adalah puncak kita mendapatkan ampunan Allah. Jangan sampai terjadi kita tidak mendapatkan ampunan Allah, karena itu berarti orang yang parah. Orang Ramadan kok tidak dapat ampunan. Maka sekali lagi Ramadan tidak boleh sama dengan bulan-bulan yang lain. Berbagai aktivitas harus kita maksimalkan kebaikan kita. Puasa yang Ramadan, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang tadi sempat kita singgung bahwa Al-Quran itu cahaya. Kalau mau hidup bercahaya harus dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Rasulullah. Kita bisa menganalogikan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa itu ketika berubah menjadi ular betulan, maka itu mukjizat. Sebagai bukti bahwa Nabi Musa itu adalah nabinya Allah. Ketika menjadi tongkat menjadi ular, ketika tongkat itu dipukulkan batu, maka memancarkan air. Itu menjadi solusi. Nah sekarang tongkat dengan Al-Quran itu hebat mana? Ya jelas hebat Al-Quran. Artinya Al-Quran itu punya fungsi pertama membuktikan Rasulullah itu nabi. Yang kedua, seharusnya Al-Quran itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Kalau tongkat Nabi Musa itu menjadi solusi bagi umat harus melalui tangan Nabi Musa, tapi tidak demikian halnya dengan Al-Quran kitab suci kita. Mujizat Rasulullah ini bisa menjadi solusi bagi umat Rasulullah, tidak harus Rasulullah lewat Rasulullah, tetapi kita sendiri bisa menjadikannya solusi. Apa? Yang pertama, yang mengimani dulu bahwa Al-Quran ini bukan sembarangan.
Itu penting. Nah, kalau kemudian Al-Quran apakah bisa menjadi solusi apakah tidak, itu tergantung keimanan kita. Dan dengan sangat mudah kita bisa menjadikannya solusi. Contoh yang paling sederhana, dalam Al-Quran ada surat yang untuk melancarkan rezeki, surat Allah Al-Waqi'ah, yang terkenalnya. Al-Waqi'ah itu keutamanya apa? Ada satu cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ulama sahabat, termasuk sahabat yang banyak ilmunya, ulama sahabat. Beliau ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah itu termasuk yang kritis. Oleh karena kritis, ya maklum risiko orang kritis ya. Beliau sampai dibekukan insentifnya. Jadi nggak dapat insentif. Padahal zaman itu besar insentif para sahabat senior itu, apalagi Ashabul Badri. Ketika Abdullah bin Mas'ud sakit keras dan tidak wafat, Sayyidina Utsman datang menyembuh. Ya, kritis ikhlas, jadi tidak mengganggu hubungan pribadi. Jadi ya. Utsman bin Affan tanya ke Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, perlukah saya panggilkan dokter? Tidak usah, wahai khalifah, presiden besar, penguasa. Tidak usah. Kemudian Sayyidina Utsman tahu, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kalau seandainya aku memberikan kamu insentif, tak carikan lagi insentifmu? Sampai nanti ketika saya sehat, tadi kasih duit besar banyak, mau mati kasih duit buat apa? Saya dulu sehat, sampai bekukan insentif saya. Sekarang saya mau mati, saya kasih duit. Wow. Nah ini juga pelajaran murid. Kita kadang gue ngomong duit itu tadi lorong. Justru sehat itu kasih uang biar bisa makan enak, bisa lorong ya duit. Juga guyonan ini katanya. Kata Abdul Mas'ud, tidak buat apa Sayyidina Utsman? Ini sudah mau mati saya kasih duit. Kata Sayyidina Utsman, ya untuk anak-anakmu, putri-putrimu kan banyak itu. Dan Abdul Mas'ud dengan keimanannya, apakah engkau khawatir anak-anak saya akan kesulitan ekonomi? Sungguh saya telah memerintahkan anak-anak saya itu setiap malam baca surat Al-Waqi'ah. Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah lam tusibhu faqatun abad." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan terkena faqah. Ini gimana betul kata Abdul Mas'ud. Nah, ini kita bicara Al-Quran itu solusi. Salah satu caranya gampang, kita imani dan kita baca. Masalahnya kita itu tidak melihat Al-Quran itu sebagai cara solusi. Kita melihat juga sebagai simbol-simbol keislaman kita. Tidak, Al-Quran itu bukan sekedar simbol keislaman kita, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi ini adalah warisan Rasulullah. Ini dari Allah melalui Jibril untuk kepada Rasulullah untuk umat, agar jadikan jalan penghubung umat dengan Rasulullah, dengan Allah SWT juga menjadi solusi kehidupan. Yang paling sederhana apa? Dengan membacanya. Dengan membacanya. Kita nggak mengimani, kurang mengimani orang Islam dengan Al-Quran. Padahal ajaran-ajaran agar hati tawakal kepada Allah. Salah satunya tawakal ya melalui kitab suci ini. Jadi termasuk Al-Waqi'ah itu diimani oleh Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang baca Waqi'ah setiap malam tidak akan terkena faqo. Faqo itu kondisi kepepet. Mohon maaf, kondisi apa yang terjadi dengan orang yang sedang kepepet? Buta mata hatinya, tumpul pikiran, sehingga tidak jarang melakukan kesalahan-kesalahan besar karena kepepet. Nah, kondisi kepepet ini bisa dihindari ketika orang punya wiritan surat Al-Waqi'ah. Ya maksudnya kita itu nunggu loro berobat nih, repot. Maka kalau ini kita imani sampai Rasulullah dawuh, ini ajarkan ke anak-anak biar terhindar dari kepepet. Kepepet itu bisa terjadi bukan hanya orang miskin, bisa jadi orang kaya raya kepepet ya. Kepepet. Nah, kepepet itu bisa dihindari para jamaah sekalian dengan seseorang merutinkan baca surat Al-Waqi'ah. Itu satu contoh.
Setiap malam butuh berapa menit kita? Cuma butuh waktu 5-10 menit. Kalau sudah hafal nggak sampai. Cuma sekali lagi kita nggak mengimani ajaran kita. Kita jauh dari Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini agar betul-betul menjadi sebuah latihan madrasah. Madrasah itu kan tempat pelatihan. Makanya para ulama itu sekolah itu tidak dinamakan maklama, tempat pengetahuan, tapi dinamakan madrasah. Sekolah itu tempat melatih diri, melatih menjalankan, tentu tidak bisa kecuali dengan ilmu juga. Jadi bukan sekedar berbagi pengetahuan. Kalau bahasa pengetahuan itu tempat pengetahuan itu maklama, tapi ulama kita, guru-guru kita madrasah. Nah, Ramadan itu madrasah, madrasah Ramadan, sekolah Ramadan. Kita dididik untuk tidak terjebak, terikat oleh hawa nafsu, wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita dididik untuk jauh dari makanan, jauh dari minuman dan kesenangan-kesenangan yang lain. Kita juga dididik oleh Allah agar suka berbagi. Kita dididik oleh Allah agar dekat dengan Al-Quran. Sekali lagi, momen penting dalam Ramadan juga adalah kita dekat dengan Al-Quran. Salah satu mengimani bahwa Al-Quran itu adalah bukan sekedar bukti kenabian, bukan sekedar simbol keislaman, tapi Al-Quran itu adalah media kita mencari solusi hidup. Karena hidup itu pasti punya masalah. Itu adalah sudah menjadi sunnah kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sekalian, itu di antara contoh kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu solusi dengan membaca Al-Waqiah contohnya. Atau mohon maaf kalau kita rutin baca Yasin. Yasin itu bukan hanya untuk orang mati, bukan hanya untuk orang di kuburan, tapi orang hidup itu juga butuh Yasin. Di dalam kita tafsir Al-Qurtubi di pengantar surat Yasin itu Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah ayat. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada pagi hari, maka sepanjang hari dia akan mendapati hal-hal yang menyenangkan. Tidak ada yang menyusahkan. Barang siapa yang membaca Yasin pada permulaan malam, maka sepanjang malam akan ada hal yang menyenangkan, tidak ada yang menyusahkan. Dalilnya apa kata ulama? Saya lupa ulama. Dalilnya adalah kenyataan. Jadi ini contoh-contoh bahwa Al-Quran itu obat, Al-Quran itu cahaya, Al-Quran itu solusi bagi kehidupan. Dia energi. Al-Quran juga sebut energi, dia seperti matahari. Kalau nur itu bulan. Al-Quran bukan hanya nur, tapi dia. Jadi energi yang bercahaya. Energi yang berarti inilah gambaran-gambaran para jamaah subhanallah bahwa sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Maka pada bulan ampunan ini jangan sampai kita terlena untuk tidak mendapatkan ampunannya dan manfaat-manfaat yang lain. Oleh sebab itulah, karena masuk bulan Ramadan adalah ampunan, para ulama mengajarkan doa marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judrana bil ghufran. Sama-sama. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judrana. Artinya selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan, berikanlah kami ampunan. Maka salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah untuk diperbanyak adalah ada 4 hal kata Rasulullah, ada 4 hal yang harus kalian perbanyak di bulan Ramadan. 2 hal yang untuk kalian mendapatkan ridha Allah, dan 2 hal memang kalian sangat membutuhkannya. Pertama adalah kamu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu memohon ampunan kepadanya. Itu menyenangkan Allah. Iktiraf kita, pengakuan kita tiada Tuhan selain Allah, dan pengampunan kita, permohonan ampunan kita, itu menyenangkan Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat, kamu meminta surga dan jauh dari neraka. Maka kita perbanyak asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. A'udzu bika. Maka doa ini kalau bisa, mohon maaf, diperbanyak di masjid, di pribadi maupun berjamaah. Kalau di pondok kami
guru kami Kiai Yahya Ulumuddin Abi Yahya itu doa ini rutin diwasi kali atau sholat. Jadi setiap selesai sholat, setelah doa bareng itu terakhir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Kalau setelah salat 3 kali kan 15 kali, berarti 1 bulan sudah 400 lebih. Itu namanya perbanyak. Kalau sendiri-sendiri mungkin nggak sempat, minimal setelah sholat mau disepakati bareng-bareng nggak apa-apa. Zikir itu pilihan, antara keras dan pelan itu pilihan, bukan tidak boleh ya. Nah, maka terkhusus Ramadan ini barangkali doa ini bisa saran-saran biar syiar Ramadan semakin kelihatan bahwa inilah pekerjaan utama bulan Ramadan. Apa itu? Mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok cuma syahadat Muhammad Rasulullah? Nah, itu sudah mewakili. Kita kenal lah, itu kan karena Rasulullah ya. Itu maklum. Para jemaah alhamdulillah cekap ya, Pak. Alhamdulillah itu yang bisa kami sampaikan. Jadi semoga kita di bulan Ramadan ini sekali lagi diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin. Bisa puasa dengan maksimal, beribadah dengan maksimal. Karena tanpa kesehatan itu susah jadi orang takwa. Makanya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu akhirnya kan la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu adalah proses belajar menjadi orang yang bertakwa. Salah satu modal takwa itu sehat. Kalau tidak sehat itu kadang susah takwanya. Sholatnya repot. Sakit gigi aja repotnya. Alhamdulillah. Sekali lagi itu yang kami sampaikan. Semoga mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا علينا شقيا ولا محروما. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وحفظا وفهما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا لأساتذتنا لمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا قبلنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.